Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita meminta pimpinan Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus-Nya. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kepadamu Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus. Pagi yang indah ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Pimpin kami Tuhan dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus agar kami mampu untuk melakukan kehendak-Mu. Ini kami anak-anak-Mu yang berserah dan di dalam nama-Mu kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama Solideo Gloria yang selalu menemani dalam program renungan harian Gap Sultra pada saat ini. Guna memperkuat serta mengokohkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum melakukan segala aktivitas ini, mari bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Allah yang terambil dalam Nats Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Demikian firman Allah. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dengan tema kekuatan dan kuasa doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kekristenan yang berkembang dan semakin maju hingga pada masa sekarang ini adalah karena mengalami berbagai banyak penganiayaan dan penindasan. Saat Yesus Kristus terangkat ke sorga dan Roh Kudus turun dalam kehidupan para murid dan semua orang percaya, disitulah awal mulanya gereja berdiri dan sekaligus para murid pergi memberitakan ke segala bangsa tentang Yesus yang adalah satu-satunya Allah dan merupakan sumber keselamatan bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Pada abad-abad pertama, saat kematian murid Yesus yang bernama Stefanus, yang mati dirajam dengan batu karena Kristus, disitulah awal terjadinya penganiayaan orang percaya, sampai pada saat-saat memasuki abad keempat, di mana banyak orang Kristen yang mengalami penganiayaan, mati terbunuh karena orang-orang Kristen menolak menyembah kaisar dan dewa Romawi. Tetapi memuja Kristus secara sembunyi-sembunyi di rumah masing-masing. Mereka dianggap orang kafir. Orang-orang memburu orang-orang Kristen dengan pekikan. Enyahkan orang kafir. Dengan kekuatan iman dan kuasa doa bagi orang percaya, sekalipun mereka mati binasa karena percaya pada Kristus, tetapi orang percaya tetap bertahan dalam iman mereka, tanpa mau melepaskan iman kepercayaannya kepada Kristus. Dalam sebuah kisah nyata yang juga pernah terjadi,
salah satu dari beberapa bapak-bapak gereja yang mati karena mempertahankan imannya, yang bernama Polikarpus, seorang iman yang berada di Smyrna, dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar hidup-hidup pada masa pemerintahan Gubernur Romawi, Konsul Statius Quadratus yang berkuasa. Kira-kira pada tahun 150 atau 156 Masehi, dengan menjatuhkan hukuman mati bagi Polikarpus yang telah berumur 86 tahun. Karena tidak mau mendengar apa yang diperintahkan sang gubernur Romawi untuk menghujat Kristus yang mengadilinya. Sebelum dia dibakar hidup-hidup dan ditikam hingga mati, sambil berdoa dan memohon kekuatan iman dalam Kristus, ia mengatakan kalimat terakhirnya yang terkenal demikian: "Selama 86 tahun aku mengabdi kepada Kristus, dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci Raja atau Kristus yang telah menyelamatkanku? Apimu akan membakar hanya 1 jam lamanya, kemudian akan padam. Tetapi api penghakiman yang akan datang dari Allah adalah abadi." Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pembacaan kita dalam Kisah Rasul pasal 4 ini memperlihatkan bahwa keyakinan orang yang percaya kepada Yesus tidak mudah untuk meninggalkan imannya, walaupun dalam berbagai-bagai ancaman, penindasan maupun penganiayaan. Saat Rasul Petrus dan Yohanes ditangkap oleh pemuka-pemuka orang Yahudi, dibawa ancaman karena mereka memberitakan Kristus yang disalib, dan banyak orang menjadi percaya. Mereka katakan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 19-20. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Hal ini terjadi karena Roh Kudus telah hadir di dalam kehidupan orang percaya dan kepada murid, sehingga bukanlah karena mereka orang hebat, punya jabatan dan kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan, memiliki harta yang berlimpah. Tetapi mereka semua mengasihi Tuhan Yesus, yang telah mengasihi terlebih dahulu dengan segala perbuatannya, dan memberikan mereka jaminan keselamatan serta kehidupan yang kekal dalam sorga mulia." Saudara-saudara sekalian, kalau kekuatan dan kuasa doa senantiasa ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini, pasti kita akan dimampukan untuk mengabarkan kabar baik tentang Kristus yang adalah Allah bagi kehidupan dunia, yang satu-satunya menuju jalan keselamatan yang kekal dengan baik dan benar. Kita semua umat percaya sadar bahwa tanpa keterlibatan Allah dalam keberadaan hidup kita, bahkan tanpa doa,
maka kita tidak akan mampu berbuat banyak untuk memberitakan Yesus yang tersalib, mati dan bangkit serta naik ke sorga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun dalam segala tindakan kita. Kekuatan yang bertumbuh dalam iman, serta adanya kuasa doa, tidak akan hadir dengan sendirinya dalam diri orang percaya, tanpa adanya suatu penyembahan, serta kedekatan yang akrab bersama Yesus. Saudara sekalian, Allah kita di dalam Yesus Kristus menginginkan bagi kita semua umat yang percaya agar tidak mudah putus asa serta meninggalkan kepercayaan kita terhadap Kristus dalam menghadapi banyak persoalan dan tantangan dalam kehidupan dunia ini. Sekalipun banyak ancaman, intimidasi maupun aniaya, tetapi marilah kita tetap bersabar dan setia untuk tetap mengasihi di antara setiap sesama yang ada di muka bumi ini. Seperti Kristus yang telah mati untuk melepaskan kita dari belenggu dosa, dalam memberitakan kehidupan yang kekal, serta para rasul dan bapak-bapak gereja yang menjadi teladan, sekalipun dalam penderitaan, mengubah kehidupan orang yang berdosa, dapat mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita ada dalam kekuatan iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan saling mendoakan agar kuasa Allah terus berada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk membawa terang ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Selamat menjalankan aktivitas pada saat ini, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin.